sahabat metodika dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi lanjutan dari permutasi, yaitu permutasi beberapa unsur yang sama dan permutasi siklis. Materi ini merupakan materi matematika wajib di kelas 12. Baik sahabat, langsung saja kita bahas tentang permutasi beberapa unsur yang sama dan permutasi siklis. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Permutasi dari n unsur yang mengandung K1, K2, K3 sampai dengan Km unsur yang sama itu disimbolkan dengan Pn, n yang merupakan banyaknya unsur semuanya, kemudian K1, K2 sampai Km, dimana K1, K2 menyatakan banyaknya unsur-unsur yang sama. Kemudian dirumuskan dengan Pn K1 sampai dengan Km, yaitu n faktorial dibagi dengan K1 faktorial dikali K2 faktorial sampai dengan Km faktorial. Nah, untuk memperjelas kita perhatikan ke contoh soal. Tentukan banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari huruf ABAB. Jadi, kalau kita jawab secara manual, di susunan huruf yang bisa kita buat yaitu pertama ABAB, kemudian yang kedua yaitu ABBA, berikutnya yang ketiga adalah AABB, yang keempat adalah BABA, kemudian yang kelima BAAB, dan yang keenam adalah BBAA. Jadi terdapat 6 susunan huruf berbeda yang dapat kita bentuk. Nah, kalau kita hitung dengan rumus sesuai rumus yang tadi, itu kita tahu bahwa banyaknya semua unsur itu ada 4, yaitu A, B, A, B ada 4. Banyak unsur yang sama, kita tahu bahwa huruf A itu ada 2. Kita misalkan K1-nya sama dengan 2. Dan huruf B ada 2 juga, sehingga K2-nya sama dengan 2. Berdasarkan rumus kita dapatkan bahwa permutasi dari 4 2,2 yaitu 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi kalau kita operasikan hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini adalah susunan yang di depan yang kita dapatkan tadi. Ada 6 kemungkinan cara penyusunan huruf dengan beberapa unsur yang sama. Kemudian contoh berikutnya, diketahui terdapat 2 balon merah sejenis, 3 balon kuning sejenis, dan 4 balon hijau sejenis. Jika balon-balon tersebut disusun dalam satu baris, tentukan banyaknya susunan yang dapat terjadi. Jadi kita hitung pertama adalah jumlah semua balon, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4. Jadi ada 9 balon semuanya. Kemudian unsur yang sama, yaitu balon merah itu ada 2, balon kuning ada 3, dan balon hijau ada 4. Nah, berdasarkan rumus kita dapatkan bahwa P9 2,3,4 sama dengan 9 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi tinggal kita uraikan saja, kita coret. Jadi kita sederhanakan. Dalam perhitungan faktorial itu lebih mudah kalau kita menyederhanakan beberapa bilangan. Nah, menjadi 8 dicoret dengan 4 sehingga hasilnya adalah 1260. Jadi ada 1290 susunan berbeda yang dapat dibentuk sesuai dengan contoh itu. Baik sahabat, nah demikian tentang permutasi beberapa unsur yang sama. Kemudian kita lanjut dengan permutasi siklis. Permutasi siklis artinya itu susunan unsur-unsur itu dibuat dalam bentuk melingkar atau dalam lingkaran. Nah, kalau kita punya misalkan n unsur yang berbeda, maka rumus permutasi siklis yaitu n-1 faktorial. Ya, nanti kita uraikan secara manual juga. Kita langsung ke contoh. Pertama, tentukan banyaknya susunan berbeda dari huruf ABC bila huruf-huruf tersebut disusun secara melingkar.
Nah, ada berapa kemungkinan? Perhatikan. Jadi kalau kita buat, pertama susunan melingkarnya itu A, B, C. Nah, ini sama artinya dengan BCA, sama artinya dengan CAB, sehingga ini dihitung 1. Kenapa sama? Perhatikan. Jadi setelah A kita ketemu B, setelah B kita ketemu C kalau kita putar ke kanan, setelah C ketemu A. Ini juga sama. Jadi setelah A kita ketemu B, setelah B kita ketemu C, setelah C ketemu A. Ini juga sama. Jadi setelah A kita ketemu B, setelah B kita ketemu C, setelah C kita ketemu A kalau kita putar ke arah kanan. Nah, sehingga susunan ini adalah susunan yang sama, sehingga ada satu susunan. Yang kedua, susunannya yang berbeda adalah ini. A, setelah A kita ketemu C. Jadi beda dengan nomor ini. Kalau ini setelah A ketemu B, kalau kita putar ke kanan, ini setelah A ketemu C. Setelah C ketemu B, setelah B ketemu A. Nah, ini sama dengan ini, yang merah. Coba perhatikan, setelah A ketemu C, setelah C ketemu B, setelah B ketemu A. Ini juga sama, setelah A ketemu C, setelah C kita ketemu B, setelah B ketemu A. Jadi susunan ini dianggap satu susunan. Jadi kalau permutasi biasa itu ada 6. Kalau dia disusun dalam bentuk melingkar itu ada 2. Jadi ada 2 susunan. Nah, demikian. Nah, untuk soal perhatikan. Kalau dengan rumus permutasi yang tadi kita tahu bahwa banyaknya unsur itu ada 3, yaitu A, B, dan C. Sehingga kalau kita gunakan rumus dia akan menjadi Pn-1 faktorial, dimana n-nya 3, 3-1 faktorial yaitu 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 dikali 1 sama dengan 2, sehingga ada 2 susunan melingkar yang dapat dibentuk. Contoh berikutnya. Nah, diketahui ada 3 pemuda dan 2 pemudi yang duduk mengelilingi meja bundar. Jika 2 pemudi harus selalu duduk berdampingan, tentukan banyak cara mereka dapat duduk mengelilingi meja bundar. Pada kasus ini ada ketentuan lain, yaitu 2 pemudi harus selalu duduk berdampingan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan. Jadi jumlah pemuda ada 3, jumlah pemudi ada 2, sehingga secara keseluruhan ada 5 orang yang duduk melingkari meja bundar. Kasus pertama, P1, pemudi 1 dan pemudi 2 harus selalu berdampingan. Nah, jadi bisa anak-anak sahabat bayangkan kalau dia duduknya berdampingan, bisa saja P1 di sebelah kiri P2 atau P2 yang di sebelah kiri P1. Nah, ada 2 kemungkinan. Jadi kalau 3 bagaimana? Nah, ingat kembali rumus aturan perkalian. Nah, banyak kemungkinannya yaitu 2 faktorial. Kalau 3 berarti 3 faktorial, sesuai dengan aturan perkalian kemarin. Kalau 4 yang berdampingan berarti ada susunan 4 faktorial. Nah, kemudian karena dia selalu berdampingan, karena P1, P2 selalu berdampingan, maka P1 dan P2 kalau kita lingkar dalam posisi, dia dihitung 1. Karena dia kemana-mana harus selalu berdampingan, tidak bisa dipecah. Sehingga kita hitung dia 1. Sehingga N-nya akan menjadi 4. Jadi yang 5 menjadi 4 karena dihitung 1. Bagaimana kalau 3? Kalau 3 juga bisa kita hitung 1 dia. Sehingga kalau disusun melingkar yang kita hitung adalah 4. Sehingga dengan rumus 4-1 faktorial kalau dia melingkar. Jadi sesuai dengan aturan perkalian, maka secara keseluruhan yaitu 2 faktorial dikali 4-1 faktorial. Sehingga hasilnya 2 faktorial dikali 3 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, yaitu sama dengan 12. Ini secara keseluruhan ada 12 susunan berbeda yang dapat dibentuk, atau 12 cara mereka dapat duduk mengelilingi meja bundar. Nah, secara umum, jika terdapat soal seperti itu, misalkan N unsur disusun melingkar dengan R unsur selalu berdampingan,
Maka secara umum dirumuskan dengan P sama dengan R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, demikian sahabat matematika untuk pertemuan kita kali ini tentang permutasi beberapa unsur yang sama beserta dengan permutasi siklis. Semoga dapat dipahami, dan untuk latihan soal-soal silahkan kerjakan soal-soal di buku LKS. Dan akhir kata Pak ucapkan selamat belajar.